Ngeri. Kesih apa nulis gitu ya. Mun aku no. Selamat rasanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah public relation ini saya melakukan review sebentar terhadap beberapa kalian, tapi kelihatannya masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan pembelaan itu. Saya menganggap public relation masih belum jelas tugasnya apa. Dan ajukan sebuah perusahaan atau organisasi itu bergantung pada public relation-nya. Gitu ya. Baik. Saya akan mulai ada sebuah tampilan kelihatan. Nah ini, sebelum saya memulai, saya mau tanya beberapa di antara Anda, public relation itu apa toh? Ada yang mau coba menjawab? Public relation adalah menurut apa yang sudah kalian pelajari, coba. Sudah menengkap ya. Ya, public relation adalah yang kampung public relation ya apa? Kalau di organisasi di desa atau di Karang Taruna itu public relation itu bagian yang mana? hubungan masyarakat, Pak. Humas. Ya. Oke, humas. Kalau di sekolah itu siapa? Di SMK, biasanya kan ada SMK semua ya rata-rata. Di SMK itu waka yang mana? Waka siapa? Maka kesiswaan. Ya, waka yang mana? Mbak Merlin yang mana? Aktif mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Itu Pak, bagian Wakasek. Wakasek sing ndi? Wakasek akeh. Nek nang sekolahan Wakasek sing ndi? Ayo.
Wakasek yang mana sekolah? Enggak pernah tahu struktur sekolah. Ki padahal ono sing wis mari magang loro iku kudune ngerti Wakasek sing ndi wonge. Ayo. Waka apa tugasnya? Yang mana? Wakil kepala sekolah bidang Siswaan. ngurusi kurikulum, ngurusi kesiswaan, nek PR public relation itu kalau di sekolah itu waka yang mana? Allah ya Rabbi. Kesiswaan, Pak. Anma. Kesiswaan. Di sekolah itu ada berapa waka sih? Ada 2. Yang pertama waka apa? Kurikulum. Kurikulum. Selain apa lagi lah waka kurikulum? Terus Sarana prasarana. Arpras. Terus ada juga tadi bilang Kesiswaan. apa siswaan apalagi? Ayo. Aduh. Nah. Saya mau pikir apa tenang. Nah. Saya mengambil sekolah itu karena ranah yang paling gampang, organisasi yang paling gampang yang bisa kalian ketahui gitu loh. Apalagi yang sudah magang dulu dalam membuat laporan. Itu ada apa saja. Halo? Halo. 3 waka tadi ada waka apa aja lagi yang lain? Hubungan masyarakat, Pak. Satunya hubungan masyarakat, Pak. Public Wakasek humas, Pak. Masya Allah lagi nyambung. Hubungan masyarakat. Ya, betul. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Public Relation itu kalau di Indonesia, Mas. Nah, gitu loh. Kalau di kampus itu PR3, pembantu rektor bidang PR4 kalau di kampus kita. Pembantu rektor bidang 4 yaitu Humas, Public Relation. Lanjutkan, karena diantara kalian belum paham apa yang dimaksud dengan PR gitu loh. Dari jawaban-jawaban yang diberikan kepada saya melalui beberapa tugas ini menunjukkan bahwasanya kalian belum paham PR itu apa. Untuk kesuksesan sebuah acara atau image sebuah perusahaan atau organisasi itu ada di public relation. Dalam upaya kalian kelihatannya tergesa-gesa. Penilaian tugas ini. Nah, nih. PR adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana. Merangkum artinya ya menguasai semua sektor informasi komunikasi yang terencana, baik ke dalam ataupun keluar suatu organisasi, antara organisasi dengan masyarakat, baik masyarakat di luar organisasi atau masyarakat yang ada di dalam organisasi. Itu. Nah, mereka menata ini semua berdasarkan tujuan yang spesifik. Kenapa kita perlu menata masyarakat atau memberi informasi dengan masyarakat? Karena ada tujuan-tujuan perusahaan atau tujuan-tujuan organisasi yang harus kita capai. Untuk itu, dalam pengadaan kegiatan acara, misalkan acara perusahaan, misalkan dana sosial, dana bakti, atau bulan bakti, atau perusahaan mengadakan kegiatan sosialisasi apa seperti itu. Nah, itu harus sukses. Supaya bisa sukses, nah, perlu ditata bagaimana informasi yang dimiliki ini bisa tersampaikan dengan terencana, dengan baik, tepat sasaran,
Selain itu juga perlu menguasai semua informasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap perusahaan bisa membantu masyarakat. Dan demikian image perusahaan di masyarakat itu memiliki manfaat. Nah ini loh. Fungsi manajemen membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang karena tugas jalan organisasi. Nah ini fungsi dalam relation secara umum. Contoh kemarin saya mengambil peristiwa penyembahan itulah salah. Itu hanya Anda tuh betul-betul serampangan. Betul-betul serampangan, tidak menata dengan baik. Ini kalau kita membahas masing-masing jawaban Anda, nggak ada yang terfokus. Semuanya serampangan dalam menjawabnya, rata-rata serampangan. Padahal kita membutuhkan Anda menjawab sebagai humasnya atau public relationnya, apa yang harus Anda buat. Gitu. Yang kedua, membina hubungan harmonis organisasi dengan publik, baik ini publik eksternal atau internal. Nah, ini hubungan yang baik. Sekolah ngadat. Gimana masyarakat tertarik untuk hadir mengikuti informasi. Terus dan di internalnya, baik itu internal ataupun guru. Partisipasi dan guru juga ikut berpartisipasi. Mana masukannya yang bisa disampaikan, mana tujuan. Ini saya minta ya, baik gambarnya. Ayo tampilannya dimunculkan semua. Ini, ayo Mbak Elvina, jangan di-hide. Nah, kuliah tenan pola aku raruh ya. Ya ini perlu kita menata bagaimana komunikasinya bisa jelas. Yang berikutnya, yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal baik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada masyarakat dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Fungsinya dua. Yang pertama, menyebarkan informasi dari organisasi kepada tujuannya agar masyarakat tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang dibuat oleh organisasi itu apa saja, aktivitas perekonomiannya apa saja, aktivitas perekonomian yang bersifat sosial apa saja, sehingga masyarakat tahu misalnya ada perusahaan ini memiliki main bisnis atau kegiatan utama dalam berbisnis mereka apa. Ketika itu dipahami oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan, pasti akan muncul opini gitu loh. Nah, yang berikutnya, menyalurkan opini publik kepada organisasi. Ini menyalurkannya tidak hanya ke dalam, tapi pada pimpinan. Misalkan masyarakat sekitar lokasi hewan penyembelihan kurban di sekolah, ada yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, sehingga muncul catatan dari kegiatan ini sebenarnya yang membutuhkan siapa saja. Itu nanti akan seperti itu. Ini Mbak Ervina sama Mbak Octavia mana ini gambarnya beteng wae. Ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ketika masyarakat sudah memahami, saya masuk poin yang ini ya. Nah, ketika masyarakat sudah memahami, timbal baliknya masyarakat yang membutuhkan informasi ini, yang membutuhkan layanan dari perusahaan atau membutuhkan fasilitas perusahaan bisa dilayani dengan baik. Kenapa? Tentunya organisasi ingin memiliki image yang baik di masyarakat, tentunya akan membantu masyarakat, gitu loh. Nah, karena kita memahami bahwasanya public relation itu ini ya, bagaimana mencapai tujuan organisasi yang berdasarkan pada saling pengertian. Ini penting sekali. Gitu loh. Kalau bisa saling pengertian, kebutuhan masyarakat bisa dilayani, dan kebutuhan perusahaan bisa
terjamin terlaksana, nah, maka prinsip-prinsip dasar public relation masuk, artinya bisa berkembang di sini. Berikutnya, melayani publik dan menasihati pimpinan. Melayani publik dan menasihati pimpinan ini suatu hal yang amat sangat penting. Kenapa kok demikian? Karena pimpinan kadang tidak begitu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu tugasnya public relation untuk melakukan survei kebutuhan masyarakat itu apa. Bahkan dengan adanya fasilitas yang dimiliki, bagaimana? Tidak lepas sebuah sekolah, ini saya menggambarkan aja sebuah sekolah, itu aulanya sering dipakai. Lapangnya sering dipakai oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat membutuhkan ruang publik untuk melaksanakan kegiatan, atau mungkin aulanya sering dipakai untuk hajatan manten pada saat KBM tidak berjalan, atau pada saat hari libur di mana KBM tidak menggunakan. Ini sering bisa digunakan, gitu loh. Bahkan kalau perusahaan yang bonafit, dia akan memfasilitasi masyarakatnya supaya apa? Masyarakat bisa menikmati. Sebagai bagian dari masyarakat akan dibantu seperti itu. Nah, bagian-bagian dari fungsi PR. Yang pertama adalah hubungan internal. Hubungan internal dimaksud di sini adalah orang yang merangkum semua informasi terkait dengan kebutuhan tata bunganya anggota ataupun anggota di dalam organisasi tersebut, antara anggota ataupun anggota dengan pimpinan, atau bahkan pimpinan dengan anggota. Kalau di sekolahan ya kepala sekolah Wakasek dengan gurunya dan dengan siswanya. Karena apa? Siswa sebagai bagian dari hubungan internal. Gitu. Selanjutnya publisitas. Ini penting. Bagaimana menyampaikan kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan perusahaan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau menyampaikan kepentingan masyarakat sehingga bisa tersampai di masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebenarnya perusahaan ini menjalankan aktivitasnya atau sekolah menjalankan aktivitasnya. Kampus juga sama, ketika ada prestasi yang diraih, ketika ada siswa yang berprestasi, itu pasti akan dipublikasi. Ketika kampus mencapai publikasi kemarin yang itu webinar webnya nomor 100, ranking 100 dunia, nah itu juga diperhatikan, dipublikasikan juga. Bahkan ketika banyak dosen-dosennya juga ada yang kemarin meraih akreditasi B kalau nggak salah, teknik informatika, itu juga dipublikasi. Nah, ini bagian dari publisitas. Yang kedua, advertising. Advertising yaitu pengiklanan. Nah, apa yang diiklankan? Semua fasilitas yang dimiliki. Kampus-kampus yang memiliki lab, yang labnya bisa melayani sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri, standar yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu pasti akan mengiklankan agar bisa layanan itu nanti digunakan oleh masyarakat atau yang membutuhkan. Press agentry. Apa press agentry? Nah, bagaimana kampus atau bagaimana organisasi memiliki bidang publisitas yang mencetak atau mengorbitkan sesuatu hal yang dibutuhkan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Contoh leaflet, buku, jurnal, nah ini press agentry. Ya, tidak harus organisasi tersebut memiliki percetakan sendiri, tidak harus. Bisa dicetakkan di tempat lain, tetapi proses-proses press agentry harus bisa dijalankan. Public affairs. Nah, ini public affairs salah satu contohnya yaitu menunjukkan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan dari organisasi atau kegiatan-kegiatan sekolah, atau katakanlah pameran, dengan menunjukkan kepada masyarakat pameran-pameran segala produk, segala kegiatan aktivitas yang ada, sehingga masyarakat tahu. Public affairs itu zaman dulu sering sekali dilakukan. Misalkan ada pameran pendidikan, nah di mana semua sekolah kemudian menunjukkan kehebatannya masing-masing. Pameran pendidikan yang ada di alun-alun itu salah satu bentuk public affairs. Misalkan sekolah sendiri melakukan membuat sebuah public affairs. Nah, public affairs yang dilakukan oleh sekolah apa? Ya, membuat sebuah ruang terbuka, menunjukkan produk-produk, hasil belajar siswa dan sebagainya. Itu. Terus berikutnya yaitu lobbying. Ketika tujuan dari organisasi itu mengalami kendala untuk bisa dicapai, maka dilakukanlah pendekatan-pendekatan
untuk mengetahui sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa agar bisa tercapai. Ini yang dimaksud dengan lobbying seperti itu. Nah, pendekatan kepada pemangku kepentingan, pendekatan kepada pemegang kebijakan, supaya apa? Apa yang diinginkan oleh organisasi itu bisa dilaksanakan atau tercapai atau diizinkan bisa berjalan. Nah, itu. Berikutnya adalah manajemen isu. Manajemen isu sangat penting sekali. Kenapa ini harus dilakukan manajemen isu-isu baik yang mendukung eksistensi perusahaan atau organisasi atau yang melemahkan eksistensi perusahaan atau organisasi, ini perlu di manajemen. Bagaimana mengendalikan isu agar tidak menyebabkan meruginya kepentingan organisasi, atau bagaimana manajemen isu supaya ini bisa mendukung publisitas dari organisasi. Ini perlu di manajemen. Ketika sebuah isu itu berkaitan dengan misalkan markup nilai di sebuah sekolah, misalkan terkenal bahwasanya sekolah ini itu kalau mau masuk ke kampus mana saja bisa, karena apa? Nilainya bisa dirubah dan terkenal sekali. Bagaimana kita bisa mengelola supaya isu ini bisa berhenti atau kita bisa membuktikan bahwasanya isu tersebut tidak benar. Nah, kemudian perlu ditata yang namanya penyelesaian permasalahan. Di manajemen disusunlah isu ini penyebarannya dari mana saja, siapa yang menyebarkan, terus kemudian kita bisa melakukan cross check. Kita bisa melakukan cross check terhadap kondisi internal kita sendiri. Ini isu ini didapat dari siapa, buktinya mana, terus kemudian di internal kita sendiri juga melaksanakan bahwasanya kalau kita bisa membuktikan bahwasanya itu tidak benar, ya tunjukkan saja. Misalkan dalam sistem pemerintah sistem sekolah yang sekarang nilai itu diupload per semester, jadi tidak bisa dirubah. Ini bisa menunjukkan bahwasanya markup nilai atau perubahan nilai rapot itu tidak bisa terjadi. Karena apa? Perguruan tinggi mengaksesnya langsung kepada dapodik sekolah. Nah, dalam hal ini sehingga apa? Isu ini bisa terbantahkan. Ini penting loh, ini namanya manajemen isu. Isu yang saya sampaikan tadi adalah isu yang misalkan merugikan sekolah. Karena kredibilitas sekolah, kepercayaannya akan kemudian marginalkan atau dipertanyakan apakah betul seperti itu terjadi atau tidak. Selanjutnya, misalkan isu yang mendukung. Katakanlah di sekolah tersebut ya, siswanya sering pulang sore. Karena apa? Kegiatan ekstrakurikulernya banyak, siswanya aktif. Nah, dalam manajemen isu ini, maka kita perlu verifikasi apakah memang benar seperti itu. Anak-anak pulangnya sore, kegiatannya apa saja. Kalau kita bisa dokumentasikan, terus kemudian kita bisa tunjukkan bahwasanya banyak prestasi-prestasi yang diperoleh, maka ini bisa menjadi sebuah ajang publisitas. Oleh karena itu, Anda ketika memanajemen isu, misalkan ini konsepnya bukan sekolah, tapi perusahaan, nah Anda harus bisa bagaimana memanage isu yang mendukung kegiatan perusahaan, bisa menguntungkan perusahaan, atau bisa menjadi sebuah publisitas yang mendukung eksistensi perusahaan. Contoh sekarang yang berkembang, barusan kemarin ditentukan disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Banyak hal, dan ini Menteri Menakernya melakukan manajemen isu. Apa manajemennya? Memberikan pengertian atau misalkan memberikan masukan dan menjelaskan maksud dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Nah, banyak Anda kalau bisa melihat isu-isu yang ada di pemerintahan, baik itu isu yang menunjang pemerintah atau mendiskreditkan pemerintah, ini nanti bisa menjadi salah satu bentuk bagaimana memanajemen isu. Berikutnya yaitu hubungan investor. Pada sebuah organisasi atau perusahaan besar, amat sangat bergantung pada keberlangsungan investor. Nah, maka public relation salah satu bagiannya yaitu bagaimana menjaga kenyamanan investor, kepastian investor ketika mereka menginvestasikan dana mereka di perusahaan atau di organisasi kita, sehingga mereka diyakinkan bahwa benefit itu pasti akan mereka dapat. Nah, ini penting sekali ya. Nah, terus kemudian pengembangan. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan adalah isu-isu yang kemudian dibuat oleh tim pengembang organisasi atau perusahaan sehingga nanti mereka bisa mengembangkan potensi-potensi pengembangan pengetahuan atau potensi-potensi pengembangan organisasi ke depan. Dan ini perlu dikuasai oleh PR. Sehingga apa? Ketika terjadi kegampangan karena proses pengembangan,
investor, masyarakat, baik itu internal ataupun eksternal, tetap kestabilan humanisnya tetap terjaga. Dari beberapa fungsi tadi, Anda kalau mau memahami dengan benar, ini sangat penting loh ya, bagian-bagian dari fungsi public relation ini harus dikuasai, misalkan PR-nya beberapa orang, ada PR eksternal maupun PR internal. Nah, ini harus memahami dan bisa manajemen arus informasi. Semua informasi tidak harus semuanya disampaikan. Ada informasi yang cukup diketahui, public relation yang belum tentu khalayak umum waktunya mengetahui. Jadi dicarilah momen-momen tertentu. Ketika ada publisitas meningkat, tambah dengan informasi yang menunjang publisitas tersebut. Ketika terjadi isunya negatif, maka tahanlah informasi tersebut sehingga pihak internal tidak terlalu banyak tahu atau tidak bocor ke pihak eksternal. Dengan melakukan apa? Banyak yang namanya manajemen isu. Public relation itu banyak harus dikuasai. Nah, ini fungsi-fungsinya ada berapa nih? Ada 9 fungsi dari bagian fungsi dari public relation yang Anda harus bisa pahami. Kemarin saya memberikan sebuah permasalahan tentang apa kemarin? Ada yang ingat? Terakhir tugas dari saya. Idul Adha tentang Itu ada ya? Nah, jawabannya Tentang itu. Jawabannya pada terlalu lebar semua. Anda tidak bisa menata yang baik. Tugas ini saya ingin dibuat ulang. Dalam waktu 2 atau 3 hari, saya minta ditata yang bagus. Pertanyaan saya jelas kok. Ayo, coba dibuka elemennya sekarang. Dilihat pertanyaannya apa aja. Saya ingin tahu nih. Nah, coba sebutkan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Ada 4 atau 5 tugas kalau nggak salah dari saya itu. Ada 5, Pak. Yang pertama apa aja? Di lingkungan sekolah, menurut Anda, petakan mana saja yang termasuk unsur pengelolaan PR internal dan eksternal? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Di sekolah itu yang berlaku sebagai PR siapa? Nomor 2. Siapakah yang bertindak sebagai public relation? Nah, pada bagian pertama, PR internal itu kalau di sekolah siapa? Maksud saya yang dimaksud dengan pertanyaan nomor pertama itu yang termasuk pihak internal dan eksternal itu siapa saja. Yang kedua, siapa yang bertindak sebagai public relation? Tadi sudah dijawab siapa? Waka? Waka Humas. Waka Humas. Yang nomor 3. Sebutkan apa saja dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyembelihan hewan kurban yang perlu dipersiapkan yang melibatkan public relation. Nah, apa saja disiapkan? Ayo kira-kira. Mulai dari apa tadi Mbak? Perencanaan? Persiapan. Rencana persiapan. Lalu evaluasi. Ya, sebelum evaluasi, kalau nggak salah itu. Nah, ditata. Aspek-aspek apa saja yang akan berkaitan dengan public relation. Kemarin dari jawaban terakhir banyak sekali yang, waduh, terlalu gamblang menjawabnya. Padahal itu kalau dirinci, sekarang kita perhatikan aja dari 9 fungsi PR yang ada di sini. Kalian belum ada yang menyentuh ini salah satunya gitu loh. Padahal materi sebelumnya ini. Gitu loh. Materi sebelumnya padahal ini gitu. Ya. Garapan siji dikopikan. Akhirnya ya aku ngoreksi siji pada ngoreksi kabeh. Di sini pada kabeh. Iya lek padha nek terus elek. Aduh. Ini 9 ini loh, 9 fungsi, bagian fungsi dari PR. Ketika 9 fungsi ini dijalankan untuk kegiatan yang namanya penyembelihan hewan kurban, kira-kira menurut Anda yang bagian hubungan internal itu kepada siapa saja, hubungan internal pada siapa saja. Untuk publisitas dipersiapkan sebelum Idul Adha itu apa saja, advertisingnya kayak apa, press agentry-nya kayak apa, public affair-nya seperti apa, lobbying-nya kayak apa, manajemen isu yang muncul nanti kemungkinan apa, terus kemudian menghubungkan hubungan investornya bagaimana.
ketika ada muhadoh yang dari luar sekolah bagaimana? Misalkan ada yang menyumbang sapi, atau mungkin ada kelompok yang menyumbang sapi, ada yang menyumbang kambing. Itu bagaimana perlakuan kita terhadap mereka? Ini 9 item ini yang kemarin saya sampaikan. Gitu loh, dibahas pada kegiatan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Anda mempersiapkan kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya kegiatan ini sukses, begitu loh. Aduh, kan kemarin pada seperti itu semua, kok tidak ada yang memperhatikan ini, gitu loh. Padahal penugasannya jelas ini. Ya, berikutnya, ya. Nah, ruang lingkup public relation tadi sudah saya sampaikan ya. Esensi dari public relation adalah menjalin hubungan baik kepada orang lain, institusi atau perusahaan, media dengan cara melakukan suatu komunikasi yang efektif dan efisien kepada komunikan atau masyarakat, membangun suatu citra untuk perusahaan maupun dirinya sendiri. Ini loh ruang lingkupnya, ada yang internal. Nah, ini. Humas memiliki area publik, Humas memiliki area dengan komunikasi. Dalam hal ini praktisi Humas berupaya untuk mengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Namun di sisi lain terus berupaya mengumpulkan informasi dari khalayak, menginterpretasikan informasi itu dan melaporkan kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap putusan manajemen. Misalkan sekolah membangun toilet, misalkan untuk siswa karena jumlahnya kurang, maka dibangun tempat yang baru. Itu harusnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Masyarakat yang di sekitar terdampak apa enggak? Apakah ada masyarakat di sekitar yang memiliki sumur di dekat septic tank yang akan dibuat? Satu itu misalnya untuk sekolah. Kalau di perusahaan, ya misalkan perusahaan yang mengembangkan lahan pabrik, maka diperlukan namanya ekspansi perusahaan atau ekspansi perusahaan. Maka dibelilah lahan itu harusnya berguna untuk apa, bagaimana, membelinya bagaimana. Kalau masyarakat misalkan harganya masih tinggi, karena apa, dicari. Praktisi bebas harus bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada halayak yang berkepentingan pada organisasi atau perusahaan. Praktisi humas harus memberikan perhatian terhadap pemikiran dan perasaan halayak terhadap organisasi. Humas menjadi arus bolak-balik antar organisasi dengan halayak. Ini dua-duanya berkaitan dengan humas eksternal. Ya, Mbak Arvina ini turu abi, gambarnya rana itu nih mau. Nah, aktivitas public relation sehari-hari. Yang pertama adalah two-way communication. Anda harus mampu berkomunikasi dua arah. Jadi tidak hanya ngomong terus, tapi harus juga mau mendengarkan. Nah, gitu loh. Kita diberi telinga dua, mulut satu. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ciptakan saling pengertian antara siapa? Masyarakat dengan perusahaan. Ya. Eratkan kaitan dengan membentuk opini publik. Ini penting loh. Bagaimana cara membentuk opini publik? Nah, ini perlu strategi untuk membuat opini publik bisa dipahami. Yang pertama, opini publik yang positif, yaitu dengan menunjukkan potensi perusahaan. Yang kedua, ketika perusahaan melaksanakan CSR, apa? CSR itu apa dah? Pak? CSR singkatan dari CSR itu singkatan dari apa? Ada yang tahu nggak CSR? CSR. Responsibility. R-nya responsibility, C-nya apa? Corporate social responsibility. Corporate social responsibility. Jadi begini loh, ketika perusahaan itu dalam akhir tahun sudah mencapai nya atau tidak mencapai tujuannya, maka dalam satu tahun perusahaan harus mengeluarkan sejumlah dana sebagai bentuk dari corporate social responsibility kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang bersinggungan langsung dengan perusahaan, sekitar bisa, atau masyarakat yang terdampak dari program perusahaan. Nah itu. Nah ketika perusahaan yang menyampaikan ini, sampaikan saja.
Potensi di perusahaan sama program CSR-nya. Nah, model perencanaan PR, mengenalan situasi, menetapkan tujuan, definisikan halayaknya, milih media, perencanaan anggaran, pengukuran hasil. Catat ya, ini 1367. Nah, jadi kalau tadi kegiatan itu ada bagian dari fungsinya, sekarang untuk model perencanaannya, 6 nih. Ada 6 ini, 6 ini. 6 ini. Ini dipakai 6 ini untuk membuat planning PR sebuah kegiatan. Situasinya apa? Kegiatan internal atau eksternal? Kalau kegiatan internal, baik itu kegiatan internal ya, juga harus dibuat konsep PR-nya. Nah, terus kemudian menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Misalkan penyembelihan hewan. Nah, kegiatannya penyembelihan bisa terlaksana, pemotongan bisa terlaksana, distribusinya juga bisa terlaksana. Menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Definisikan halayak. Ketika dia adalah kegiatan internal perusahaan, maka halayaknya adalah masyarakat internal perusahaan atau internal sekolah. Kalau kegiatannya adalah kegiatan ekstra, maka masyarakat umum sebagai definisi halayak. Ketika halayak sudah didefinisikan, maka pemilihan media dan teknis humasnya harus jelas. Gitu. Pemilihan media. Kalau medianya internal aja ya cukuplah dengan grup WhatsApp, itu bisa. Terus dengan banner-banner dipasang di dalam perusahaan, itu cukup bisa. Nah, teknik humasnya disampaikan melalui kepala bagian yang memiliki anak buah, wajib hadir pada kegiatan ini, untuk kegiatan ini, dan sebagainya. Itu bisa. Lebih spesifik ya, nah ini perlu dengan pengenalan situasi yang lebih mendasar lagi, lebih mendalam lagi. Nah, ini dari 6 model PR-nya, memperhatikan 6 ini ya. Perencanaan anggaran dimiliki seperti apa? Kalau anggarannya besar, berarti publisitasnya bisa sampai ke televisi, ya, atau ada yang baru social ad kayak Facebook ADS itu ya, iklan di Facebook bisa, atau iklan di Instagram bisa, atau di televisi atau di YouTube kalau memang itu membutuhkan. Pengukuran hasil. Kalau mereka mengumpulkan halayak banyak, maka pengukurannya berapa jumlah orang yang hadir. Kemudian berapa orang yang terlayani dari kegiatan tersebut. Itu untuk pengukuran hasil, cara mengukurnya seperti itu. Nah, berikutnya PR. Nah ini, etika public relation harus mengandung, ini ya, berapa ini? 46. Bertanggung jawab adil, memiliki integritas pribadi, etika PR yang derajat, ada simpati, berbicara, surat menulis, dan komunikasi antar sesama. Mata kuliah, oh ini, ada mata kuliah lain, seperti media relation, public speaking nih ya, ini kalian harus belajar public speaking. Teknik presentasi dan negosiasi, komunikasi, promosi, dan pemasaran, manajemen isu, dan krisis komunikasi penyuluhan. Baik, saya rasa cukup sampai sekian. Saya ingin ada tanya jawab. Nanti setelah Zoom ini berakhir, saya buka Zoom lagi dengan link yang sama. Coba digabung lagi. Saya nunggu pertanyaan dari kalian. Ya. Dari saya cukup sekian. Ini Zoom mau habis. Nanti buka Zoom lagi. Habis itu kita ngobrol lagi. Silakan ajukan pertanyaan kepada saya.